kita memberikan contoh-contoh kecil. Porsi saya robek di rumah, kita jahit, tordeng, ada yang bekas kita pakai. Bukan pengen dipuji, tapi memberikan contoh. Dulu saya dihinanya itu kan, wah pengen dipuji, so baik karena di nggak mau yang baru. mau yang gitu baru ya. karena di pendopo sama di sekda aja habis 800 juta buat tordeng doang. Kita kan cuma kita, ya udah kita manfaatin yang ada. Artinya kita ingin mencoba menciptakan kultur baru. Tidak ada anggaran macam-macam kecuali yang aneh-aneh ada. Jadi Kalau mau gampang nyolong. kalau mau ya. gampang ya, gampang nyolong. Banyak dan banyak. Dan banyak. Ada yang nganggap ini sebuah amanah, ada yang nganggap ini sebuah peluang. Seperti Tergantung. tergantung orangnya ya. orang makanya. Makanya yang paling bagus itu kaya dulu baru nyalonin. Jangan nyalonin untuk kaya. Ya, saya di lorong waktu, alhamdulillah waktu itu lumayan jadi Ustadz Adin cukup dikenal orang, tapi saya mengundurkan diri ketika pada saat itu anak saya udah mulai mengerti bahwa papanya sama cewek tuh di TV. Akhirnya saya ngomong, gitu kan. Terus saya mengundurkan diri, mundur. Jadi terus pernah juga mundur di Putri Wijaya, suami, istri dan dia. Jadi saya jadi suami, punya istri, punya selingkuhan. Saya mundur. Terus saya mundur, jadi banyak mundur. Jadi lebih mundur itu lebih kepada pemikiran bahwa saya ingin keluarga saya nyaman. Karena saya nyari uang, saya kerja keras, segala macamnya itu untuk keluarga. Jadi kalau bikin sakit keluarga ngapain? Ngapain juga? Pun termasuk dalam hal Politik. kepemimpinan politik pun sama. Salah satu alasannya ya di samping yang lain-lain adalah bahwa saya itu udah nggak punya uang sama sekali, Pak. Karena gajinya kan kecil sebetulnya. Kalau Untuk misalnya ukuran kami sebenarnya ya. kalau sebetulnya karena kecuali kalau saya nyolong, oh banyak, gampang Pak. Dari sini ke sana aja bisa dapat 2 juta saya Pak untuk buah-buahan doang. Belum bensin, belum apa-apa itu dapat. Gampang nyolong, gampang di pemberian tuh nyolong gampang banget. Ya soal ketahuan enggaknya tergantung Allah karena semua orang punya aib kan. Nah, saya takut dalam saat itu ya serem juga gitu kan kalau misalnya ini kan udah tahu salah. Malah nanti merusak keluarga. Balik lagi cinta pada keluarga. Terutama saya yang ketiga itu sempat bilang udah Pak nggak usah lagi kayak begitu. Gitu kan dulu sempat seperti itu. Kecuali kita sudah betul-betul mapan, kita sudah betul fight, kita harus berjuang untuk masyarakat. Akhirnya saya dengar anak saya nomor 3 ini, ya udah itu yang dijalankan. Jadi saya mundur itu semuanya pasti ada alasannya. Bukan takut, kalau disebut takut, saya satu-satunya mungkin pejabat yang masukin preman ke WC. Saya suruh pernah. Saya masukin orang ada yang mabok aja, saya jebret, lu mabok? Enggak bang, kita udah fight dan segala macam. Orang diancam ada pakai kapan di rumah, enggak, saya nggak takut karena itu. Jadi menurut saya bukan karena rasa takut kepada kondisi seperti itu, tapi takut yang dalam artian yang lain. Dan juga salah satunya ingin membuktikan kepada anak-anak saya, maksudnya anak-anak bukan anak di rumah, tapi anak-anak itu walaupun ada yang lebih tua itu anak-anak di birokrat. Karena setiap rapat saya selalu begini, kalau kalian biasa nyolong 100 juta, tolong dikuranginya di 75. Ke depan pelan-pelan jadi 50. Dan saya sangat mencoba untuk memberikan keleluasaan karena merubah culture itu tidak mudah. Saya dalam rapat sering saya kayak begitu sampai ada kepala dinas yang nangis, apa segala macam, mereka takut, apa segala macam. Kita lindungi, kita jaga, kita jalani gitu. Karena ada satu culture yang saya bilang waktu itu busuk, yang harus kita pelan-pelan benahi, tapi harus ada contoh. Gimana ceritanya kalau jangan korupsi tapi kita sendiri jalan. Kan LSM ada yang begitu kan, ada oknum LSM kan. Kita harus begini, kita harus gini. Akhirnya Pak, proposal udah cair. Assalamualaikum. Langsung selesai gitu ya. Terus sampai ke masyarakat itu preman aja kan naik semua ke bisnis sini. Lempar aja MCK proyek turun langsung. Tapi kenapa kita nggak bisa nyalain yang di bawah kalau di atasnya masih memberikan contoh kayak gitu, karena akan nular ke bawah seperti itu. Jadi sistem malahan gitu. Makanya kayak model Kang Ari, teman-teman harus berani untuk bisa masuk ke ranah itu gitu kan, karena kalau sudah tahu dan mampu, sayang kalau tidak ada orang. Kita cuma bisa mencibir doang, ngomongin doang. Kalau nggak ada perubahan ya? Bikinlah perubahan. Iya, dan harus berjamaah Apa coba juga ya. perubahan dari sebuah podcast, perubahan dari seorang artis, perubahan dari seorang penguasa kan bagus Pak. Iya, ada Bisa di berubah Amuk juga sesuatu. tuh. Masya Allah.
Jadi kalau sekarang apalagi mungkin relate dengan apa yang tadi sekarang ini kan baru terbuka ya, ibaratnya banyak gitu ya Allah buka aibnya gitu. Seorang yang sedang diberikan kebijakan atau juga diberikan kepercayaan ternyata nggak amanah, justru malah memperkaya diri misalnya gitu. Ini kan lagi rame nih. Rame. Ini kebuka. Ini kan kalau saya dengar ceritanya Kang Diki malah kayak semacam kok kebalikan. Kenapa Kang Diki nggak manfaatkan momen itu? Nah, Kang, ada walaupun mungkin di zaman itu bukan berarti zaman sekarang juga nggak ada juga. Pasti juga zaman sekarang ada juga yang masih bersih, nggak bisa mau terima gitu ada. Tapi kan banyak juga yang bilang bahwa ini culture yang terjadi di di circle itulah gitu. Bagaimana di dalam kebijakan kadang-kadang ada beberapa hal yang bisa dibilang bonus-bonus kecil yang akhirnya bukan kecil lagi sih sebenarnya gitu ya. Nah kalau Kang Diki memandang itu gimana? Sebenarnya untuk orang-orang yang mengambil kesempatan itu gimana kalau menurut? Satu hal saya memang dulu aja gini. Dulu waktu saya mengundurkan diri kan kalau masih ingat boleh dicek, saya tidak mau menyalahkan siapapun. Jadi saya bilang tidak ada yang salah. Tapi kalau misalnya media pengen cari yang salah, ya udah salahin saya aja deh. Cari yang kalau harus ada yang salah dari masalah ini, salahin saya. Itu sering saya bilang. Kenapa? Karena bingung Pak. Sekarang orang berantem kenapa? Karena sama-sama merasa benar. Menurut saya begini, ribut kan saya mau bisa berantem nih kan karena merasa diri benar. Nggak pernah ada yang ribut karena merasa salah. Saya yang salah. Saya jadi ribut jadi. Tapi ada juga yang nggak bisa gue yang salah, mau apa lo ribut juga sih. Kalau pengen salah. Nah artinya ini problemnya tabayun udah sangat berkurang. Musyawarah sudah berkurang. Katanya Pancasila pada sila keempat tentang musyawarah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini udah jarang berantem di media, jarang tabayun. Saya lebih pentingin berantemnya ya. Saya ketemu sama orang yang begini nih, orang Cisurupan. Saya datengin Pak. Saya ketemu salah kiai yang sampai jempol darah, saya datengin Pak. Saya minta maaf. Makanya ketika ada demo, mobil dicegat, istri saya tinggal buka kaca aja. Naon? Bu, maaf Bu. Kenapa? Kita selalu datang. Ada yang demo, semua kabur, saya buka pagar, ayo silakan masuk, duduk. Nah sekarang udah era ini udah hilang. Era diskusi ya. Era diskusi, era tabayun ini udah hilang. Jadi yang kurang terus tadi yang ditanyakan kenapa bisa jadi ada melenceng, sulit untuk bisa menyebutkan apa sumbernya. Walaupun saya pasti punya pemikiran, kuncinya adalah di pendidikan yang tadi saya bilang. Bahwa kita disuruh waktu kecil disuruh ngejar nilai, bukan menimba ilmu. Harus punya ijazah, bukan pinter. Bukan pinter. Coba kalau kita berilmu terus, nilai nomor sekian, tang ngikutin kok. Itu satu. Kedua juga berpikir bahwa orang yang pintar itu bakal dapat duit, padahal enggak gitu kan. Kalau penghasilan itu dari ikhtiar apa segala, terus kayak masuk pesantren itu pasti soleh, enggak. Pesantren itu adalah makom ilmu, bukan makom soleh. Bukan makom soleh. Makom soleh di mana dong? Hidayah dari Allah. Artinya siapapun bisa jadi soleh. Tapi kalau kita masuk pesantren, jauh lebih memungkinkan untuk dapat hidayah dari Allah. Itu kan sebetulnya. Sehingga nggak boleh ada yang menyalahkan keluaran pesantren, tapi kayak begini pesantren gimana sih? Nggak bisa. Karena makom soleh itu dari Allah. Banyak orang yang ilmunya bagus, pinter, tapi malah nganggur, malah melenceng. Karena apa? Karena tidak ada hidayah. Nah, sulit kalau mau disalahkan siapa yang salah. Kenapa kok begini? Karena kalau bicara aturan, kok yang ini korupsi, yang ini enggak, kok yang ini begitu, yang ini enggak. Artinya kalau bicara aturan sampai kapanpun tidak ada ujungnya. Kita mau jadi pahlawan, kita ingin melakukan pembersihan, enggak lah, berat, butuh revolusi, butuh macam-macam. Yang penting yang bisa kita jalani hari ini apa? Itu jalani. Memang akan pahit ya pahit. Saya kita dapat tiket naik haji ya berdua. Alhamdulillah dapat tiket naik haji. Waktu jadi pejabat, dikasih duit lagi 300 juta. Tapi kita tolak. Kita tolak. Emang nggak mau naik haji? Ya mau lah. Cuma saya harus tahu sumbernya dari mana ini. Gitu kan. Ketika saya nasihatin segala macam. Itu contoh. Mungkin dibenci, bodoh amat. Mobil saya kan Innova ya. Innova bekas Kadis Perindak. Orang pada kenapa sih gitu nggak mau ganti-ganti dari Innova ganti Irani misalnya atau Iris ganti itu aja Innova. Mulai lagi guys. Artinya karena daerah Garut waktu itu daerah termiskin zaman dulu, sekarang alhamdulillah udah enggak. Kita nggak perlu, kita coba ini, kita berikan contoh-contoh kecil.
porsi saya robek di rumah, kita jahit, hordeng, ada yang bekas kita pakai. Bukan pengen dipuji, tapi memberikan contoh. Dulu saya dihinanya itu kamu pengen dipuji, so baik karena di Kamu yang baru. kamu yang gitu baru ya. karena di pendopo sama di sekda aja habis 800 juta buat hordeng doang. Kita kan cuma kita, ya udah kita manfaatin yang ada. Artinya kita ingin mencoba menciptakan kultur baru sebenarnya. Jadi contoh Edukasi ya. Kultur baru yang kebanyakan kultur ini kesalahannya dari pendidikan tadi. Nah, Wah, Teh ini sama makin Kang menarik Diki. ya. Ya, Pasca kemudian tidak berada lagi di Garut, ada nggak sih yang dikangenin dengan suasana nuansa waktu di sana? Kan dekat sama warga. Penyuluhan Maksudnya walaupun ya mungkin ya ini bagian dari kehidupan gitu, tapi ada nggak hal yang dikangenin yang dulu berkesan banget ketika dia di sana? ini yang banyak mah. Gimana Teh? Kalau saya kangennya ya ketika berkegiatan sosial ya. Tapi sepulang dari sana sih alhamdulillah saya bisa lanjutkan gitu ya. Kan ada lembaga sosial konsorsium Gerakan Rela Untuk Mereka namanya. Jadi kadang kita bikin program koin rela untuk mereka atau rela kursi roda dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian dekat dengan ibu-ibu majelis taklim di sana. Saya juga bikin tadarus kolbun salim di rumah gitu. Jadi Saya nggak ya boleh untuk ikutan. menghidupkan lagi. Ya, Kenapa iya, boleh Kan nggak? buat ibu-ibu. Oh iya. Kenapa? Hampir lagi. Kenapa lagi? Nanya, Bapak juga mau ikutan? Dia suka jebak ya, suka jebak. Jadi suasana yang dulu di Garut ya dihidupkan kembali lah di kehidupan sehari-hari gitu. Kalau dia luar biasa. Ini kalau pada di Mijuar nonton nih bis, pada di Mijuar saksinya dia yang cerita. Rani itu pakai apa sih Ki? Sampai nanya begitu. Karena dari Mijuar pernah turun dari mobil dikerubutin sama masa di Garut. Ketika istri saya datang, ditinggalin langsung istri saya. Ini bukan kata saya nih, kata dari Mijuar. Pakai apa sih bini lu? Karena istri saya sangat dekat sekali dengan masyarakat. Dia di Garut itu ada seorang tokoh wanita intelektual yang lahir 30 tahun sebelum era Kartini. Dia pernah membuat buku Carita Herman dan Warnasari jilid 1 jilid 2, bahkan pernah membuat Sakolaka atau Aman Istri. Dia juga anak-anak dia ialah membantu Dewi Sartika untuk membuka sekolah istri. Nah, untuk menemukan bukti-bukti sejarah dan segala macam, ini yang dapetin dulu tuh. Dia bikin tanda tangan 1 juta tanda tangan, dia yang dapetin. Bahkan di Batam korban ilegal trafficking, asal nyebutin nama salah satu, ada 3 orang, salah satu istri saya, sebutin aja, dibalikin sama germonya. Takut. Nggak jadi gitu. Kita dulu kan nanganin ini, saya ketua P2 TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu. Jadi kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait gitu ya untuk memberantas trafficking, KDRT dan lain-lain gitu. Sampai karena kita saking kompaknya ada beberapa kasus, bahkan kasus besar yang ditanganin gitu. Jadi sampai pada takut gitu mereka dengar nama, oh Ibu Rani ya, oh yaudah deh gitu, nggak jadi kayak gitu-gitu ya. Nah tapi Kang sama Teh Rani ya, ini kan kita dengar dari tadi tuh ceritanya, terus bagaimana ngalamin masa-masa sulit juga udah dijalanin lah begitu ya berdua. Sebenarnya apa sih yang buat Kang Diki sama Teh Rani itu terbentuk seperti itu gitu? Karena kan pasti setiap manusia itu kan pasti ada punya perjalanan proses hidup yang akhirnya confirm gitu. Ya udah emang harus jalan itu seperti ini gitu. Masa-masa apa sih yang membuat dulunya kan highlight sih ya, maksudnya iya, artis segala macam, selebriti terus mau gitu. turun ke masyarakat. Enggak, dulu juga sama. Dulu juga saya emang begitu gaya hidup saya, saya masih tetap begitu. Bahkan saya selama jadi artis juga nggak punya kursi kayak begini-gini mewah, nggak ada. Kita karpet doang dari dulu. Makanya rumah saya kayak penampungan kan, dari mulai Sule, Rina Nose, semuanya kan di rumah segala macam. Tinggalnya ya biasa aja dari dulu sampai sekarang. Maka terakhir aja Sule masih begini aja. Iya gitu, Kang Sule sama Kayak Kang Diki yang yang salah satu yang membina ya. Iya, di rumah saya itu jadi kayak semacam, dan saya nggak pernah gini, bagus tuh berminat, berbakat, sini yuk, nggak begitu. Pada datang sendiri. Karena saya kan mentor di API, Audisi Pelawak TPI, saya mentor di Oli Orang Lucu Indonesia, mentor juga di Semedi, sekolah menjadi komedian. Ya kayak gitu, pada datang ya udah jalan, saya beli rumah satu lagi buat mereka, nginep, Sule dan segala macam, jalan. Jadi dari dulu saya emang nggak pernah ngalamin yang kayak orang-orang artis-artis sultan mewah apa gimana. Mobil saya aja, mobil sebelum saya jadi pejabat sampai sekarang masih itu aja. Kita karena balik lagi ke kuncinya adalah tadi itu, bahwa kita syukur nikmat aja. Kita syukur nikmat aja, karena
musuh kita adalah keinginan kita sendiri. Kita kan selalu pengen ini, pengen itu segala macam. Itu yang bikin kita tersiksa. Maksud kita ada di dalam diri kita sendiri. Sebetulnya yang keinginan penting kita nyaman, bahagia kita. pengen kawin lagi lah, itu yang bikin pusing. Iya. Iya, itu kan keinginan kayak gitu kan. Yang lebih cantik banyak di luar ya. Iya, benar. Jadi Makanya- sengsara atau senang itu cuma masalah mindset berarti sebenarnya. Sebetulnya ya pengolahan diri kita sih sebetulnya. Saya melihat teman-teman, wih pakai motor gede, wih pengemudi apa nggak pengen kok. Tapi kenapa saya nggak pernah tersiksa akan hal itu ya? Karena itu tadi keywordnya adalah syukur nikmat. Terus kenapa ada orang yang sudah kaya, presiden tertentu lah, presiden sebuah partai bisa melakukan kesalahan misalnya, atau orang udah kaya raya pejabat bisa melakukan kesalahan? Ya, itu balik lagi kan karena keinginan yang terlalu besar, melebihi dari kemampuannya. Akhirnya ya seperti itu. Makanya saya selalu memberikan contoh seperti itu ke teman-teman di birokrat. Harus yang serakah harusnya ini dong, saya bilang. Kepala dinas tuh harusnya saya pengen ini, saya dong, pengen mobil bagus saya dong. Tapi kenapa saya enggak? Karena keywordnya ada itu. Apa memang saya nggak mau sebagai wakil bupati pengen mobil yang bagus? Saya kan malah nyetir sendiri. Kalau ketika jadi pejabat. Oh, nggak pakai sopir apa gitu? Iya, kalau nyetir berdua kan takut susah kan. Wah, kan rebutan. Bener juga sih, bener sih. Karena kalau masuk ke pendopo, yang dibukain kan pintu belakang, yang keluar supir. Nah, itu kan. Nyetir lagi nyetir. Tapi ini sebenarnya pasti pola pembelajaran dari kecil juga kan ya Kang ya? Maksudnya dari Iya. Itu ditanamin sama orang tua atau Ditanamin. memang kebentuk Ya, sendiri? yang jelas ini adalah orang tua. Kedua, memang saya sebetulnya ingin mencoba menciptakan sebuah culture baru, karakter baru. Kata-kata pejabat begini, kenapa sih harus seperti itu? Dibuat-buat, padahal aslinya saya tahu nggak begitu. Nah, bagaimana caranya? Betul-betul kalau disebut pelayan masyarakat kan harusnya tidak seperti itu. Coba lihat, mohon maaf ya, banyak oknum pejabat yang gayanya udah sultan banget gitu kan. Udah lupa bahwa mereka adalah wakil rakyat. Iya. Pelayan Lupa bahwa mereka pelayan masyarakat. Udah lupa dengan semua itu. Sekarang udah gaya. Sekarang siapa yang punya duit, yang punya nilai lagi, itu yang dihormati. Sekarang begitu. Saya mobilnya butut. Mungkin nggak dihormati, bodoh amat. Itu kan karena saya pengen, kalaupun memang harus dihormati karena karya. Karya. Makanya banyak, saya nggak usah sebutin ya, artis yang mencalonkan ke rumah, termasuk yang tadi Konsultasi, ngobrol ya. itu, sebelum latar begitu saya sampaikan, nawaitu apa? Kalau mau nyari duit, mending dagang, mending jadi artis. Udah. Tapi kalau misalnya mau mengabdi, kelebihan duit bagus. Ya mengabdi ini kan. Bagus. Ada di Mijuar datang ke kampung artis ya, dulu ada kampung artis. Ki, ini tim sukses bayarnya gimana ya? Oh, Pak Haji punya duit 27M, bayar pakai itu. Tapi nanti akan ada kepala dinas yang baik, ngasih segala macam. Kalau Pak Haji terima, Pak Haji nggak beda sama yang lain, sama aja. Nah, kalau mau pakai duit sendiri, pengabdian. Insya Allah akan tergantikan dari mana, walau alam, hanya Allah yang tahu. Akhirnya, gitu ya. Aku baru tahu, gitu kan. Karena tidak ada anggaran macam-macam kecuali yang aneh-aneh ada. Jadi Kalau mau gampang nyolong. kalau mau ya. gampang ya, Gampang nyolong. banyak dan banyak. Dan banyak. Ada yang nganggap ini sebuah amanah, ada yang nganggap ini sebuah peluang. Seperti Tergantung. tergantung orangnya ya. Ya, orang makanya. Makanya yang paling bagus itu kaya dulu baru nyalonin. Jangan nyalonin untuk kaya. Saya itu dari dulu kalau megang sendiri dikasih honor, kayak saya nyutradarain di Rapi Film, boleh tanya di Rapi Film nih, Kang nyutradarain ini gini FTP berapa lah, honornya berapa Kang? Ah udah, ini saya syuting acting. Saya mungkin pernah dengar dulu komedi putar di TPI itu Wendy, Cowboy, Zule segala macam, 30 hari saya kerja, hari terakhir baru dikasih honor ini kan 30 hari. Jadi saya nggak pernah narik berapapun dikasihnya, udah sedikasihnya aja dari dulu. Kenapa tuh Kang? Kenapa nggak pakai manajemen? Dia mah begitu emang. Nggak tahu. Adik saya lebih parah lagi. Adik saya itu penulis anak jalanan, anak lagi anak santri.